Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Lempang dari kelas 10 di Asarawi akan membawakan materi mengenai sejarah Indonesia. Pada pembahasan pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu sejarah. Sejarah itu sendiri terdapat ada 6 pendapat ahli mengenai sejarah. Yang pertama, Herodotus. Menurutnya, satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran di tubuh seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Herodotus juga menegaskan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kedua, R.G. Collingwood. Menurutnya, sejarah sebagai pendidikan tentang tindakan manusia yang dilakukan pada masa lampau. Ketiga, R. Muhammad Ali. Menurutnya, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Keempat, Sartono Kartodirjo. Menurutnya, sejarah merupakan bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lalu dan untuk mengungkapkannya dapat melalui aktualisasi dan penetasan pengalaman masa lalu. Kelima, Kunto Wijoyo. Sejarah merupakan ilmu tentang manusia dan sesuatu yang memiliki makna sosial serta ilmu yang juga mempelajari sesuatu tertentu yang rinci. Keenam, Muhammad Yamin. Sejarah adalah pengetahuan yang disusun atas hasil pendidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan bahan kenyataan. Pada poin pertama, kita akan membahas dulu hubungan manusia, waktu, dan sejarah. Manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah merupakan unsur penting dalam sejarah karena manusia ada sebagai unsur paling penting dalam sejarah sangat berkaitan dan melibatkan manusia yang menggerakkan sejarah, dan ruang sebagai tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti dan tempat di mana sebuah peristiwa sejarah terjadi. Kemudian waktu, saat terjadinya sebuah peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan secara kronologis lewat sebuah kajian sejarah. Adapun dimensi waktu dalam sejarah yaitu dimensi masa sekarang, masa lalu, dan masa akan datang. Ini merupakan contoh dari cara berpikir dalam sejarah. Salah satunya cara berpikir diakronis. Cara berpikir diakronis berasal dari kata dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronis atau diakronis yang berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa yang melibatkan perkembangan sepanjang waktu. Bersifat historis, diakronis artinya momen dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis ada berpikir kronologis atau urutan dalam meneliti sesuatu. Selain itu, diakronis akan membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda namun saling berkaitan. Konsep berpikir diakronis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan bersifat vertikal dan rumit dari awal hingga akhir. Menekankan proses durasi. Ketiga, cakupan kajian atau pembahasan lebih luas. Keempat, mengurai pembahasan pada suatu peristiwa. Kelima, mengkaji kesinambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Keenam, terdapat konsep perbandingan. Berikut cara berpikir kedua yaitu kronologis.
Kronologis berasal dari bahasa Yunani kronos, yang berarti waktu, dan logos berarti ilmu atau uraian. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa dengan urutan waktu terjadinya. Kronologi berkaitan dengan proses penyusunan tata peristiwa berdasarkan urut waktu dari waktu lampau hingga kini. Konsep kronologis mengajarkan kita untuk berpikir menyeluruh serta kompleks, runtuh, dan berkesinambungan serta rinci. Melalui konsep berpikir kronologis, kita juga dengan mudah dapat melakukan rekonstruksi dari sebuah peristiwa sejarah. Contoh dari cara berpikir kronologi. Jadi kita kembali ke pembahasan mengenai cara berpikir dalam sejarah, yaitu periodisasi. Secara etimologi, kata periode berasal dari kata bahasa Yunani, berasal dari kata periodos, yang berarti sirkulasi. Makna kata tersebut adalah menunjukkan pandangan pada siklus sejarah sebelum pengganti disebut dengan nama struktur sejarah. Periodisasi adalah kata yang sering digunakan sebagai bentuk pembabakan pembagian waktu dalam sejarah. Berikut contoh salah satu dari periodisasi atau pembabakan yang dibuat oleh Muhammad Jaming yang dikenal dengan Pancawarsa. Yang pertama, prasejarah Indonesia mulai dari 0 Masehi, produk sejarah Indonesia 0 sampai 600 Masehi, pembabakan kebangsaan sama kolonial 600 sampai 1525 Masehi. Keempat, pembabakan antar bangsa sama internasional 1525 sampai 1900 Masehi. Kelima, abad proklamasi dari 1900 sampai 1945. Oke, kita membahas mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdapat 3 pendapat ahli. Yang pertama, Donald Erie. Menurutnya penelitian sejarah adalah usaha untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk belajar masalah baru tersebut. Kedua, menurut Louis Gottschall, penelitian sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lalu. Ketiga, menurut Sartono Kartadirjo, penelitian sejarah adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan, yaitu how to know. Jadi, metode sejarah adalah cara untuk mengetahui dan mempelajari sejarah. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Sebelum melakukan penulisan, kita harus memilih topik terlebih dahulu. Ada 3 pertimbangan yang dapat dilakukan dalam pemilihan topik, yaitu kedekatan emosional. Kedekatan ini sangat berguna dalam berinspirasi dan motivasi dalam penelitian dan nantinya dalam penulisan sejarah. Kedua, kedekatan intelektual. Kedekatan ini diperoleh melalui berbagai referensi yang terkait dengan tema, topik, dan objek penelitian sejarah. Rencana penelitian. Setelah terbangun kedekatan tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penelitian. Hal ini penting dilakukan agar penelitian bekerja sesuai target dan cita-citanya. Kedua, heuristik adalah tahap mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau berbagai bahan serta data yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari langkah kedua ini adalah untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah pada masa lalu. Ketiga, verifikasi. Tahap peneliti akan menyari semua sumber sejarah yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan.
Tujuannya adalah mendapatkan sumber sejarah yang paling valid. Keempat, interpretasi. Sebab di mana peneliti melakukan proses untuk menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah yang sudah terverifikasi. Sumber sejarah ini perlu dipahami dan dibaca dengan seksama agar punya gambaran yang jelas mengenai suatu peristiwa bersejarah. Dalam proses ini, peneliti perlu memiliki pemikiran yang objektif dan rasional. Kelima, historiografi merupakan akhir dari penelitian suatu sejarah, yaitu penulisan. Berdasarkan data serta sumber-sumber yang ditemukan serta hasil verifikasi dan